Saat pusaka turun ke dunia, langit retak oleh takdir yang bergeser. Bumi gemetar oleh beban warisan masa lalu, dan jagat pun bersiteru seakan lupa makna harmoni. Tapi ingatlah, pusaka hanyalah saksi, bukan pembawa petaka. Ia tak berniat membawa kehancuran. Kejahatan lahir dari tangan-tangan yang dipenuhi nafsu, dari jiwa yang lupa bahwa kekuatan bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dijaga. Maka bukan pusaka yang patut ditakuti, tapi mereka yang merasa paling layak memilikinya. Tiga pusaka sukma. Gerak-gerik Dirga terlihat aneh. Pak Lek mengenali sosok itu. Bukan sosok yang mengancam, namun sosok yang bijak. Ia merasakan bahwa kehadirannya saat ini terpicu oleh petaka yang membahayakan keturunannya. Prabu Arya Darmawijaya. Pak Lek menunduk memberi hormat pada sisa ingatan dari sosok raja dari masa lalu yang menguasai tubuh Dirga. Sudah, jangan kaku. Aku bukan lagi raja di zaman kalian. Lagi pula, aku berhutang banyak pada leluhurmu, ucap Prabu Arya. Pak Lek memerintahkan Guntur untuk memanggil Danan dan Cahyo. Apa yang terjadi pada Dirga segera disadari oleh mereka. Senyum Danan terukir lebar melihat sosok raja sekaligus sahabat dari leluhurnya. Prabu Arya, syukurlah Eyang Widarpa sudah tenang saat menemukan makam Prabu, ucap Danan. Menemukan makamku, itu hanya alasannya saja. Alasan? Tapi Eyang memang menemukan makam Prabu di alas majid tempat. Saat itu Danan baru tersadar. Tak mungkin Eyang Widarpa tidak bisa menemukan makam Prabu Arya di tempat yang tak jauh dari tempat ia terikat. Tidak mungkin. Lantas kenapa akhirnya Eyang bisa pergi dengan tenang? Karena Widarpa sudah yakin pada penerusnya. Ia tahu warisan itu telah sampai pada keturunannya yang pantas. Ia telah menanti, menemui semua jejak leluhurnya, tapi belum juga bisa tenang. Kalianlah yang membuatnya damai. Kalianlah yang membuat Widarpa yakin untuk menyerahkan segalanya, penuh tanpa sisa. Danan dan Cahyo saling bertatapan. Ia tak menyangka sekali lagi Eyang Widarpa mengelabuhi dirinya, bahkan walau dirinya sudah tiada. Eyang Demit bisa-bisanya ngibulin kita lagi, umpat Cahyo. Brak! Baru selesai mengumpat, tiba-tiba sebuah tendangan mendarat mementalkan Cahyo begitu saja. Bocah-bocah asu, sopo sing mbok celuk Demit? Spontan Cahyo kaget menerima tendangan itu. Sementara itu Danan menoleh dengan wajah gemetar. Tidak mungkin. Danan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Enggak mungkin kan? Cahyo berdiri dari tempatnya terjatuh. Ia mengenal benar-benar tendangan yang bisa membuatnya terpental begitu saja. Eyang Widarpa. Danan melihat sosok yang sangat ia rindukan. Jangan senang dulu, bocah asu. Aku cuma pecahan sukma, sisa ingatan yang tak bisa berbuat apa-apa, ucap sosok kakek bungkuk berambut putih panjang itu. Eyang tidak akan ikut bertarung? Tanya Danan. Eyang Widarpa menggeleng. Terus ngapain muncul di sini? Kata Cahyo ketus, namun dengan satu tatapan tajam dari Eyang Widarpa.
Cahyo pun buru-buru bersembunyi di balik badan Pak Le. Benar, kami hanya pecahan sukma. Satu lagi suara terdengar dari belakang Pak Le dan Cahyo. Eyang Widarpa. Pak Le segera mengenali sosok itu. Danan menoleh pada sosok itu, sosok yang mereka kenal. Sosok yang bertarung bersama mereka di tanah Paradanyang. Namun kali ini dengan wujud yang lebih tua. Ini adalah bagian dari ilmuku, ucap Prabu Arya Darmawijaya. Prabu Arya menjelaskan bahwa ilmunya itu memecah sukma para pemegang pusaka sukma untuk mewariskan kekuatan asalnya. Ia menceritakan bahwa ketika pusaka sukma yang mereka miliki berasal dari satu batu langit. Raga sukma, dasa sukma, sukma geni. 3 keris pusaka yang diciptakan dari satu batu langit yang sakral. Ketika pusaka itu terpaksa diciptakan untuk menandingi bencana yang mengancam kerajaan Darmawijaya pada saat itu. Jika kalian sadar, 3 pusaka sukma tak diciptakan dengan kekuatan untuk menyakiti. Pak Le dan Danan memahami maksud dari Prabu Arya. Sukma geni untuk menyembuhkan pemulihan. Raga sukma memisahkan raga dan sukma dan menghubungkan sukma dengan leluhur, ucap Danan. Dan dasa sukma memecah sukma, ucap Prabu Arya. Tapi kekuatan sejati ketiga pusaka sukma ini bukan hanya itu. Eyang Widarpa berdiri tepat di hadapan Danan. Ia masih tidak menatap mata cucu-cucunya itu. Malu. Temukan wujudnya. Sosok Daryana mendekat. Kami akan membimbing kalian. Saat itu sosok Prabu Arya menatap ke arah Cahyo. Entah kebetulan atau tidak, tapi ada yang menunggumu di sini. Sosok itu terus menanti di sini, di tempat sahabatnya dimakamkan. Cahyo tak mengerti apa yang dimaksud Prabu Arya. Namun dengan satu gerakan tangan, satu bulu rangkara yang disimpan oleh Cahyo terbang perlahan ke satu arah. Ikutilah, bantuan mereka tak bisa diremehkan, ucap Prabu Arya. Cahyo mengerti. Danan memberi isyarat pada Cahyo untuk pergi. Setelah Prabu Arya menoleh ke arah Guntur. Tolong hadapi makhluk-makhluk itu dulu sebelum mereka kembali. Tunggu. Gimana? Kamu bercanda? Guntur bingung dengan ucapan itu. Namun saat itu Pak Le, Danan, dan Dirga duduk bersilah dan bersemedi dengan tuntunan ketiga roh leluhur mereka. Jangan langsung begitu. Gimana kami bisa melawan makhluk-makhluk itu tanpa kalian? Guntur semakin panik. Tolong ya Guntur, kami pergi sebentar, ucap Danan tanpa menjelaskan apapun. Ketiga tubuh itu seketika ditinggalkan oleh sukmanya. Kabut putih pekat menyelimuti tubuh itu, menyembunyikannya menghilang dari pandangan Guntur. Kalian seenaknya, teriak Guntur meninggalkan mereka bertiga dan menemui yang lain. Sementara itu Sukma, Danan, Pak Le, dan Dirga tiba di sebuah tempat yang tidak mereka mengerti. Sebuah tanah lapang dengan tanah yang menghitam. Ada sebuah lubang dengan aliran lahar yang terlihat di sana. Tempat apa ini? Tanya Dirga, bingung. Sepertinya ada sebuah benda besar yang pernah ada di lubang itu, ucap Pak Le. Batu langit, kata Danan. Di saat itu mereka bertiga melihat keberadaan Prabu Arya dan Widarpa dengan wujud yang lebih muda. Kedua sosok itu babak belur menghadapi sosok hitam besar dengan pakaian kerajaan yang dikelilingi oleh pengikutnya yang berwajah hitam dan beringas. Ini penglihatan.
Balas Pak Lek singkat. Mereka mengira bahwa mereka harus menyaksikan apa yang ada di hadapan mereka itu. Sesuatu yang berhubungan dengan asal-usul ketiga pusaka sukma. Jauh di belakang Prabu Arya dan Widarpa sudah berbaris prajurit kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Sosok yang mereka duga adalah anak dari Prabu Arya, Prabu Adiraga. Mereka seperti bersiap untuk menyerang ke arah sosok setan-setan yang berhadapan dengan Widarpa dan Pangeran Arya. Mereka datang dari langit, maka seharusnya mereka bisa dikalahkan dengan sesuatu yang berasal dari langit juga, ucap Widarpa. Kita harus bertahan sampai pusaka itu selesai, ucap Pangeran Arya. Seketika penglihatan itu berlalu begitu cepat. Mereka melihat sesuatu yang tidak mereka percaya. Kedatangan ketiga pusaka sukma membuat alur pertarungan berubah. Sukma mereka terpecah menjadi banyak, masing-masing menggenggam wujud sukma dari keris Sarga Sukma. Sementara itu sukma mereka selalu pulih dengan keris sukma geni yang selalu memulihkan tubuh mereka. Pusaka sukma? Ini kekuatan sebenarnya dari keris dasa sukma. Sukma itu seolah abadi. Aku belum pernah melihat sukma geni sedikdaya ini. Keris Raga Sukma memecah bersama sukma. Kekuatannya tak terbagi. Ini menakjubkan, ucap Danan. Pertarungan berlangsung sengit, namun kekuatan sekuat itu masih tak sanggup untuk menaklukkan makhluk yang mengaku datang dari langit itu. Walau begitu, pertarungan itu berhasil membuat makhluk itu tak berdaya dan kehilangan kesaktiannya. Ia melarikan diri dan berjanji akan kembali di zaman Widarpa, dan Pangeran Arya tak lagi hidup untuk membalas dendam pada manusia. Serat! Ketika penglihatan mereka berpindah pada zaman yang berbeda. Kali ini di hadapan mereka adalah sosok Daryana yang sedang membawa sebuah keris. Keris yang terlihat asing, namun kekuatannya terus memancar tanpa henti. Keris apa itu? Aku merasakan kekuatan dasa sukma, ucap Dirga. Kekuatan Raga Sukma dan Sukma Geni juga terasa, tambah Pak Lek. Di hadapan Daryana terlihat sosok makhluk itu. Sosok makhluk besar yang mengaku raja yang turun dari langit, yang dikalahkan oleh Widarpa dan Prabu Arya. Sosok yang bangkit kembali seperti janjinya. Makhluk yang mengaku sebagai dewa itu pun musnah ketika keris itu menancap tepat di dahinya. Kekuatan keris itu terus memancar tanpa henti. Kekuatan yang tak akan tergambarkan oleh pusaka apapun. Kedatanganmu adalah petaka, dan petaka datang bersama penakluknya. Batu langit membawa kekuatan, dan kami menyatukan dengan kekuatan kami. Inilah keris pusaka pembunuh dewa. Keris. Danan, Pak Lek, dan Dirga tak mendengar jelas perkataan Daryana. Penglihatan mereka menghilang, dan saat itu ketiga leluhur mereka sudah duduk bersilah berhadapan dengan mereka. Kenali pusaka kalian. Temukan pengikat antara ketiga pusaka itu. Satukan pusaka itu, dan temukan nama pusaka pemusnah dewa itu. Wujud asli dari tiga pusaka sukma, ucap Prabu Arya Darmawijaya. Danan, Dirga, dan Pak Lek mengangguk. Mereka sudah mengerti apa yang harus mereka cari. Sesuatu yang seharusnya sudah ada bersama mereka bertiga sejak lama. Permasalahannya, apakah mereka berhasil menyatukan ketiga pusaka sukma sebelum ratusan nyawa menjadi korban? Yang suci bukan selalu yang sakti. Kadang justru jiwa yang jernih dan polos mampu menjangkau hal-hal yang tak terjamah oleh logika para ahli. Bukan karena ia tahu lebih banyak, tapi karena hatinya tak menghalangi cahaya untuk masuk.
ahli mantra beberapa waktu yang lalu. Tegar membaringkan tubuh Beliwaja di dalam sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan penduduknya. Debu dan sarang laba-laba menggantung di langit-langit, sementara angin malam berdesir membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang menyesakkan dada. Kapok kowe Tegar. Tegar sok-sokan ngomong percayakan Beliwaja padaku. Sekarang bingung toh, mau ngapain? Gumamnya lirih menatap tubuh yang terbujur kaku dalam keranda kayu. Dengan gemetar ia membuka penutup keranda. Cahaya remang menyinari tubuh Beliwaja yang masih dipenuhi aksara kuno berwarna kehitaman, terukir bagai luka di permukaan kulitnya. Ini sudah mantra paling kuat yang kupunya. Demit-demit terkuat sekalipun akan hancur dengan ini. Tapi kenapa? Kenapa ini tidak mempan? Tegar melangkah mengelilingi tubuh itu. Setiap langkahnya diiringi bayangan kegagalan, rasa bersalah, dan beban ratusan nyawa manusia yang menanti di ujung kehancuran. Ia duduk bersila, meletakkan topeng bujang ganong di sisinya. Wajahnya penuh keraguan. Menghentikan waktu, bermain dengan masa lalu. Mana masuk akal? Ia mencoba mengguratkan kembali aksara-aksara mantra di dinding kayu, mencoret, menyalin ulang, mengotak-atik susunannya. Pemusnah kutukan, pemulih raga, pengusir sukma, semua sudah kucoba. Tapi semuanya tidak ada yang menghasilkan apa-apa. Harapan terasa menjauh. Dan untuk pertama kalinya, Tegar benar-benar mempertanyakan dirinya sendiri. Tegar benar-benar melihat batas dirinya. Aku bukan Danan, bukan Cahyo. Aku bukan orang pilihan yang memegang pusaka sakti mantraguna atau roh pelindung seperti Wanasura. Aku cuma pewaris mantra tua dari Trah Yudaprana. Cuma itu. Tegar tahu, jika ada hal lebih yang mungkin bisa ia perbuat adalah menggali lebih dalam tentang ilmu yang dimiliki oleh leluhurnya. Ia pun menghabiskan waktunya dengan duduk bersila, bersemedi di hadapan tubuh Beliwaja. Bapak, kenapa nggak dibalas saja yang nyantet, biar mereka kapok? Tegar mendengar suara dirinya saat masih kecil. Tegar, santet itu lahir dari dendam dan nafsu. Kalau kamu membalasnya dengan dendam, namanya kamu bukan menyembuhkan santet itu. Suara sang ayah terdengar menjawab pertanyaannya. Kata-kata itu mengecil. Kejadian berpindah. Bapak ngapain? Kenapa Mas Wening harus dibungkus kafan? Tegar melihat sesuatu yang janggal di hadapan matanya. Agar mereka yang mengincarnya tak merasakan kehidupan Mas Wening. Saat mereka merasa Mas Wening sudah mati, mereka akan berhenti menyerangnya. Balas sang ayah. Kejadian kembali berpindah, namun ada satu kata yang terucap di bibir Tegar. Ritual. Ingatan Tegar kembali pada ayahnya. Ia melihat sang ayah mengelilingi satu batang pohon tua di pemakaman keramat yang sudah mati. Ada kemenyan, lilin, dan kembang yang dinyalakan di sekitar pohon itu. Ingat Tegar, kamu bisa saja hidup sebatang kara, tapi kamu tak akan pernah bisa sendirian. Tuhan sudah menciptakan segalanya untuk selalu ada bersama ciptaannya yang paling mulia. Saat kau tak mampu menuntaskan masalahmu seorang diri, minta bantuanlah pada mereka. Saat itu Tegar melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Pohon tua yang telah kering itu tiba-tiba mulai menumbuhkan daunnya di ujung-ujung tangkainya. Ayah Tegar tersenyum. Ia membereskan benda-benda ritualnya dan mengajak Tegar untuk meninggalkan pohon yang perlahan mulai hidup kembali. Tegar membuka mata, nafasnya berat, namun dalam hati muncul keyakinan baru.
Aku harus mencoba. Ia berlari dalam gelap, mencari benda-benda yang dibutuhkan. Kembang 7 rupa, obor, dupa, kemenyan. Ia memindahkan tubuh Beliwajah ke atas meja kayu besar di halaman rumah. Dikelilinginya tubuh itu dengan lingkaran api kecil, lalu menaburkan bunga dan menyalakan dupa. Mantra-mantra aksara ia tulis di tanah dan di tubuhnya sendiri, menyambung dengan yang ada di tubuh Beliwajah. Ini satu-satunya jalan. Ritual geni pengundang Sukmo. Cahaya rembulan menyinari mereka berdua. Aksara-aksara di kulit mulai bersinar, redup dan terang seperti bernafas. Angin berhenti, kabut turun, aroma dupa meresap ke udara. Dan mata-mata menyala mulai muncul dari kejauhan. Makhluk-makhluk tak kasat mata tertarik oleh energi ritual. Tapi tak satu pun dari mereka mendekat. Mereka hanya menyaksikan, diam, tak berani mengganggu. Tegar terus membaca mantra, suaranya serak, tubuhnya gemetar. Namun ia tak berhenti. Puncak malam telah lewat, tapi tubuh Beliwajah belum juga bergerak. Mantra-mantra semakin cepat, nafas Tegar semakin pendek, wajahnya memucat. Suasana begitu senyap. Tegar jatuh tertunduk, nafasnya tinggal sisa. Ritual itu gagal. Ia tak sanggup lagi. Cahaya pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah atap yang lapuk. Keheningan menyelimuti tubuh Tegar dan Beliwajah yang sama-sama tak bergerak. Ting! Tegar mendengar sesuatu. Suara logam. Suara cawan itu. Dengan sisa tenaga, Tegar membuka mata. Ia berusaha bangkit, menoleh ke meja. Beliwajah masih terbaring. Ilusi. Brak! Tegar kesal. Ia memukul meja kayu. Frustasi. Hampir putus asa. Ting! Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu, Apa yang kau lakukan padaku? seketika Tegar mendongak. Di hadapannya berdiri sosok lelaki bertelanjang dada dengan sorot mata yang ia kenal sangat baik. Beliwajah. Ia menoleh ke belakang. Tubuh Beliwajah masih terbaring. Sukmaku terlepas dari hukuman langit, tapi tidak dengan tubuhku. Tegar terdiam antara senang dan bingung. Tapi hatinya tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan coba lagi. Kali ini aku akan bangkitkan tubuhmu. Beliwajah menggeleng. Tidak sekarang, Tegar. Danan dan yang lain, mereka membutuhkan kita. Tapi tubuhmu? Sukmaku saja sudah cukup untuk sekarang. Tegar mengangguk perlahan. Ia tahu waktunya tak banyak. Ia membaringkan kembali tubuh Beliwajah di tempat yang aman. Memasang kembali topeng bujang ganongnya. Bersiap. Langkahnya meninggalkan rumah tua itu, menembus kabut pagi. Namun di belakangnya, suara Beliwajah terdengar pelan, dalam, dan penuh makna. Trahyuda Prana, aku mengenal aksara mantramu. Seolah ilmu kita berasal dari akar yang sama. Dan di kejauhan, di medan tempur yang sedang bersiap menyambut pertarungan akhir, langit mulai gemuruh. Dari akar rimba yang sunyi, pernah lahir kekuatan tanpa nama. Mereka yang dikira hilang, sesungguhnya hanya menunggu. Makhluk dikdaya pelindung alas Wanamarta tak pernah mati. Ia hanya diam, hingga waktu penentuan memanggilnya kembali. Pelindung alas Wanamarta. Cahyo berlari sekuat tenaga, mengikuti arah bulu Rangkara yang melayang cepat menembus udara dingin Mahameru. Hatinya berdebar. Saat itu ia sadar, pertempuran ini tidak kebetulan.
Segalanya seolah sudah ditakdirkan jauh sebelum langkah pertama para pemilik pusaka melintasi bumi. Pusaka Yana ini bukan sekedar konflik, melainkan tarian sejarah yang sedang kembali bergerak. Di tempat lain, Wanasura menggeram keras dari dalam jiwa Cahyo. Sesuatu membangkitkan kegelisahan roh kera agung itu. Perasaan yang hanya muncul bila kekuatan besar akan bangkit dari tidur panjangnya. Tanpa diperintah, Wanasura merasuk ke kaki Cahyo, membuat tubuh anak muda itu bergerak lebih lincah, seperti dibimbing oleh naluri purba yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Hingga Cahyo sampai di satu titik. Di sana, seekor kera abu-abu berdiri di atas sebuah batu besar, menatap ke satu arah, diam, tegang, matanya menyala dalam ketegangan yang mencurigakan. Kliwon? Panggil Cahyo, heran. Bagaimana kau bisa lebih dulu sampai di sini? Namun gerak-gerik Kliwon tak seperti biasanya. Ia nampak gelisah, seperti tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Seolah nalurinya juga sedang beresonansi dengan kekuatan yang lama terkubur. Kau menanti kemunculannya ya? Tanya Cahyo pelan, mendekat. Aku tak menyangka kalian mengenalnya. Kliwon hanya mengangguk, perlahan, diam, penuh makna. Cahyo mendekati bulu Rangkara yang masih melayang dan berkilau samar di bawah cahaya rembulan. Maaf, aku lupa menyampaikan salammu pada mereka. Ucap Cahyo, kemudian ia mengepalkan tangan. Tapi, bagaimana kalau kau sampaikan sendiri saja, Rangkara? Seketika, bulu itu bersinar terang. Bukan berubah menjadi sosok kera raksasa seperti sebelumnya, melainkan menegang, bergetar, dan menghujam ke dalam tanah. Duh! Denyut jantung Cahyo melonjak, matanya terbelalak. Bayangan 2 ekor kera raksasa muncul di belakang dirinya dan Kliwon. Ia bisa merasakan resonansi kekuatan dari dalam bumi. Tanah berguncang pelan. Dari dalamnya muncul sesosok kera hitam Rangkara. Bukan bayangan, bukan manifestasi dari bulu pusaka, tapi roh sejati. Sosok tua yang selama ini tidur, menyembunyikan dirinya dari sejarah. Rangkara? Kau benar-benar menanti masa ini? Cahyo terengah-engah. Tiba-tiba muncul sosok roh manusia di sisi Rangkara. Rambutnya telah beruban, jubahnya lusuh, namun sorot matanya masih sama seperti dulu. Kerta? Cahyo tak percaya. Ia mengenali lelaki tua itu, meski tubuhnya kini hanya roh. Kerta tetap Kerta, teman seperjuangannya saat terlempar ke masa lalu. Lama tak jumpa, Cahyo. Rasanya seperti ratusan tahun. Kenapa rohmu masih ada di dunia ini? Tanya Cahyo, perih melihat sahabat lamanya belum bisa pergi dengan tenang. Apa yang membuatmu tertahan? Rangkara menggeram pelan, menyapa sahabat manusianya. Kami hidup bahagia, Cahyo. Setelah kau kembali ke waktumu, aku mengembara. Banyak hal terjadi. Tapi sampai tua pun, kami tak pernah melupakan pertarungan kita bertiga. Cahyo terdiam, dadanya hangat. Kenangan itu kembali. Saat aku meninggal, Rangkara memilih menjaga makamku. Ia menunggumu dan Wanasura. Ia menunggu waktu ini. Dan saat aku sadar, aku tak tega meninggalkannya sendiri. Kami menunggu bersama. Cahyo tersenyum. Ada kesetiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata di antara mereka. Kalau begitu, ini adalah waktunya kalian kembali. Ia pun memanggil Wanasura dan Wanasudra. 2 sosok roh kera agung itu keluar dari tubuh Cahyo dan Kliwon, berdiri gagah di hadapan Rangkara.
Kerta berkesiap, bahkan dalam wujud roh, ia masih takjub melihat wujud asli dua pelindung alas Wanamarta. Rangkara berlutut, namun Wanasura dan Wanasudra menahan gerakannya. Mereka menghormati Rangkara. Dia tak kalah kuat, bahkan mungkin setara dengan mereka berdua, Gumam Cahyo. Namun Cahyo sadar, Wanasura tak bisa terus berada di dunia manusia. Tubuh ragawinya telah tiada, dan jika terus di sini, rohnya akan musnah. Masuklah kembali ke tubuhku, Ujar Cahyo, dan Wanasura pun kembali, menyatu dengan tubuh Cahyo. Kerta menyayangkan kejadian itu, namun ia juga sadar bahwa matinya raga wadah Wanasura lah yang membuat Cahyo dan Wanasura menjadi sahabat. Kerta lalu mendekati tubuh Kliwon yang kini kosong. Biar aku yang menjaganya. Selesaikan pertarungan kalian. Rangkara sudah tak sabar untuk kembali ke medan pertempuran. Ia menatap Cahyo tulus. Bawalah dia, demi perang yang akan menentukan segalanya. Cahyo mengangguk. Sebelum ia pergi, Kerta kembali memanggil. Cahyo, Cahyo pun menoleh. kekuatan terbesar pelindung alas Wanamarta kini ada di tubuhmu. Bahkan para dewa akan merasa ngeri melihat cahayanya. Jangan pernah ragu. aku mengerti. Aku pastikan kalian akan pergi dengan tenang setelah semua ini selesai. Tidak semua roh ingin pergi, Cahyo. Jawab Kerta dengan senyum ringan. Beberapa memilih untuk tetap menjaga. Cahyo pun melangkah pergi meninggalkan tubuh Kliwon dan Kerta. Ia menuju Ranukumbolo, tempat pertempuran besar akan meletus. Kali ini, ia tidak sendirian. 3 roh kera raksasa menyatu dalam tubuhnya. Wanasura, Wanasudra, dan Rangkara. Dalam perjalanannya, Cahyo tiba-tiba merasakan sesuatu aneh. Seolah kekuatan di dalam tubuhnya sedang meningkatkan sesuatu. Samar, sosok kera lain muncul di penglihatannya. Namun yang ini berbeda, berbalut cahaya keemasan dan jauh lebih agung dari apapun yang pernah ia lihat. Wujud ini? 3 penguasa zaman. Eyang! Guntur berlari, pontang-panting, nafasnya memburu, menerobos kabut malam menuju tanah lapang tempat Nyai Jambrong berdiri menatap langit. Di sampingnya Kang Jawir bersedekap tenang, sementara Nyai Runtak duduk bersila dengan mata terpejam memusatkan batin. Plak! Telapak sendal jepit mendarat tepat di wajah Guntur, memaksa tubuhnya jatuh terguling di tanah. Bocah edan, malam-malam teriak-teriak kayak kesurupan setan. Semprot Nyai Jambrong sambil menyesap sirih di giginya. Gawat, Eyang. Guntur berusaha bangkit sambil memegangi pipinya yang memerah. Gawat. Apanya yang gawat? Jangan sok panik kamu. Nyai, Kang Jawir menengahi. dengerin dulu atuh. Kasihan ini bocah teh. Nafasnya masih nyangkut di dengkul. Guntur mengatur nafasnya. Dirga, Mas Danan, Pak Le, terus Mas Cahyo, mereka semua tidak bisa bertarung untuk sementara. Kita harus menahan gelombang serangan setan-setan itu sampai mereka kembali. Matanya Jambrong menyipit. Jadi mereka sudah menemukan cara untuk menandingi 3 pusaka kadewatan itu. Mungkin, Eyang. Plak! Satu lagi tamparan sandal jepit menghantam kepala Guntur. Terus apa yang gawat? Ya, karena kita yang harus menahan mereka duluan, Eyang. Salah. Yang gawat itu, kalau kita bertarung tanpa tahu caranya menandingi kekuatan mereka. Bahkan jika sosok yang mengaku dewa turun dari langit,
Kau harus siap menghadapinya tanpa gentar. Kau muridku, Guntur. Guntur terdiam. Perkataan gurunya itu menghantam jiwanya lebih kuat dari sandal jepit. Ia sadar, ini bukan waktunya takut. Ini waktunya berdiri. Dong. Suara gong gamelan menggema dari kejauhan, membelah keheningan. Tak lama kemudian, duar. Suara ledakan memecah malam dari balik sisi hutan. Tanah bergetar, langit menggulung. Mereka tiba. Gumam Nyai Jambrong. Angin berhembus kencang, hujan turun dengan deras. Seketika alam di sana mengamuk, seolah enggan menerima kedatangan sosok itu. Aliran kekuatan hitam merasuk ke tanah. Sosok-sosok hitam perlahan membentuk wujud seolah baru saja tercipta dari tanah. Namun makhluk-makhluk itu adalah perwujudan sukma yang menjadi tumbal untuk mereka. Sukma Ireng, aku tidak suka keramaian. Bereskan mereka. Perintah sosok pendekar tua yang menggenggam erat tombak pusaka di tangannya. Tombak Dandamurti. Sosok bayangan hitam berwujud manusia bermata merah itu memerintahkan makhluk-makhluk pengikutnya itu untuk bangkit. Ia tak berkata apapun, namun setan-setan itu mengerti maksudnya. Mereka merangkak, berlari, menyeret tubuhnya keluar dari hutan, mengincar manusia-manusia yang ada di sana. Tak akan kubiarkan. Guntur panik melihat kemunculan sosok-sosok itu. Ia bersama Nyai Jambrong ditemani Kang Jawir yang menggendong Nyai Runtak berlari ke kerumunan makhluk hitam itu. Nyai Runtak teh bisa tidurkan makhluk-makhluk itu? Tidak semua. Beberapa dari mereka lebih kuat dari ilmuku, Jawir. Jawab Nyai Runtak. Sisanya biar kami yang urus, Nyai. Tambah Nyai Jambrong. Guntur bersiap dengan bentrokan yang akan terjadi. Walau yakin bisa mengalahkan pasukan Sukma Ireng itu, ia sangat yakin bahwa pendekar tua pembawa tombak Dandamurti itu bisa menghabiskan dengan mudah. Tapi sebelum bentrokan itu terjadi, tiba-tiba pasukan Sukma Ireng tertarik masuk ke dalam tanah. Mereka semua menghilang dengan kekuatan misterius yang menaklukkannya. Loh, apa yang terjadi? Guntur bingung melihat apa yang terjadi, tapi wajah Sukma Ireng terlihat kesal. Raden Sanggara. Sosok perempuan berkebaya hitam yang mendampingi pendekar tua itu memperingati datangnya kekuatan besar. Nyi Sirep, jangan khawatir. Bahkan jika seluruh makhluk di tanah ini melawanku, mereka akan musnah dengan kekuatan tombak Dandamurtiku ini. Ucap sosok Raden Sangkara tenang. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Sosok sumber kekuatan yang memusnahkan pasukan Sukma Ireng itu muncul dengan wayang di tangannya. Raden Sangkara, Sukma Ireng, Nyi Sirep, kalian hidup di zaman ini. Namun kalian justru membawa kehancuran di zaman kalian hidup. Suara Arsa terdengar bersama alunan gamelan yang mengiringinya. Makhluk-makhluk itu pengikutmu? Tanya Nyi Sirep yang tak meremehkan Ki Arsa. Bukan urusanmu. Kalian hanyalah makhluk yang harus dimusnahkan dari zaman ini. Kali ini Arsa terlihat lebih tegas dari sebelumnya. Arsa, berhati-hatilah. Tombak itu bahkan bisa membelah bukit. Peringat Nyai Jambrong. Ternyata nenek beot itu lebih pintar darimu. Ucap Raden Sangkara. Tak ingin membuang waktu, Raden Sangkara mengangkat tombak Dandamurti. Ia mengarahkan tombak itu pada Arsa dan menusuknya dari jauh. Serangan itu menumbangkan pohon-pohon di sekitarnya. Namun sebelum dampaknya sampai kepada Arsa, serangan itu tertahan oleh sosok bayangan hitam yang mengenakan pakaian kerajaan, layaknya tokoh pewayangan.
Ia menahan serangan itu dengan sebuah tombak yang memancarkan kekuatan terus-menerus. Ah, tidak mungkin. Raden Sangkara tak percaya ada yang mampu menahan kekuatan tombak Dandamurti. Guntur, Nyai Jambrong, Kang Jawir, serahkan mereka pada kami. Sosok lain akan tiba sebentar lagi, Ucap Arsa. Jangan gegabah, Kang Arsa. Akang teh gak bisa ngademin mereka sendiri. Ucap Kang Jawir, khawatir. Jangan khawatir, Kang. Padepokan Ki Joyo Talun tak pernah sendiri. Balas Arsa. Saat itu Naya datang bersama beberapa sinden dan pemain gamelan. Beberapa wayang dibawa dalam sebuah kotak. Mereka menyadari bahwa wayang itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Menarik. Namun pusaka wayangmu tak akan ada artinya dibanding dengan tombak Dandamurtiku. Bau darah pekat tercium dari tombak Dandamurti. Dengan sekali tebasan, kekuatan hitam menumbangkan pepohonan. Namun serangan itu tertahan dengan jatuhnya dua pusaka yang muncul tepat setelah Arsa mengibaskan wayang berwujud busur dan cakram. Eyang, itu... Guntur memperhatikan pusaka itu. Bawalah busur ini pada Arum Braja dan cakram ini pada Jayawira. Setidaknya, sekarang kita sudah memastikan pusaka ini bisa menandingi tombak Dandamurti. Perintah Arsa. 3 pusaka itu? Hah, tidak mungkin. Nyai Jambrong tercekat. Tombak Tunggul Naga, Panah Pasupati, Cakra Sudarsana, pusaka sakti yang diceritakan di kisah pewayangan. Nyai Jambrong tak percaya pusaka-pusaka itu muncul di hadapannya. Namun saat menyentuh Cakra Sudarsana, ia sadar wujud pusaka itu hanya sementara. Pusaka wayang Batara di tangan Arsa mampu memanggilnya. Namun pusaka itu bisa hilang kapan saja ketika kekuatan yang selama ini dikumpulkan Arsa dan Padepokan Ki Joyo Talun habis. Cepat, Guntur. Waktu kita tidak banyak. Baik, Eyang. Guntur mengambil panah Pasupati yang pernah diceritakan digunakan oleh salah satu Pandawa itu. Ia pun bergegas meninggalkan Arsa dan Padepokan Joyo Talun menghadapi Raden Sangkara. Sementara itu, Arsa mengangkat wayang. Raden Suto, pagelaran dimulai. Pagelaran? Raden Sangkara mencibir. Yang kau sebut pagelaran akan jadi pembantaian. Lakon kali ini, pusaka kadewatan melawan pusaka Batara. Ucap Arsa, matanya membara. Wayang-wayang keramat bangkit, sosok-sosok bayangan pewayangan muncul dari balik layar tak kasat mata, berdampingan dengan Ki Arsa di medan perang. Gending, perang kembang, mengalun. Denting gamelan menari bersama gelegar petir. Suara Naya menggema lembut, menyeru roh-roh yang tidur untuk meminjamkan kekuatan mereka dalam pagelaran sakral terakhir. Di dalam hutan itu, tombak Dandamurti beradu dengan tombak Tunggul Naga. Tanah bergetar, langit bersaksi. Di sisi lain langit, ratusan tiang cahaya yang membentuk anak panah menggantung, menanti satu komando. Mereka berpendar dalam warna merah darah, berkedip-kedip seperti detak jantung para makhluk di bumi yang mulai merasakan ancaman maut. Tempat ini akan musnah. Desah Arum Braja hampir putus asa. Ia menahan langit dengan wajah pucat. Rambut panjangnya tersapu angin badai yang mulai menggila. Namun di sebelahnya, Jayawira berdiri tegak, menggenggam sebilah pedang sakti yang berdenyut dengan aura panas. Walau tempat ini hancur, itu bukan alasan untuk berhenti melawan.
Dari kejauhan terdengar teriakan yang memecah keheningan. Mas Arum Braja! Mas Jaya! Guntur berlari menembus kabut bersama Nyai Jambrong yang masih kuat meski usianya telah menua. Debu dan tanah berterbangan saat keduanya tiba. Tempat ini terlalu bahaya. Seru Jayawira mencoba memperingatkan. Namun Nyai Jambrong hanya terkekeh sinis. Memangnya ada tempat yang aman di hari kiamat seperti ini? Tanpa banyak bicara, Guntur mendorong sebuah busur besar ke dada Arum Braja. Busur itu bersinar saat menyentuh kulit pendekar itu. Ini, gunakan ini. Seru Guntur. Arum Braja terdiam. Kedua tangannya bergetar saat memegang busur Pasupati. Aura sakti menyelimuti tubuhnya. Dari mana kalian dapat ini? Tak ada waktu untuk menjelaskan. Busur itu takkan bertahan lama. Arsa mempercayakan kalian untuk menggunakan sebaik mungkin. Seru Nyai Jambrong, lalu menyerahkan cakra sudarsana pada Jayawira. Begitu tangannya menyentuh itu, mata Jayawira memancarkan harapan yang sebelumnya telah padam. Dengan ini, kita bisa menandingi Cakram Bayu Lodra. Terima kasih. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Masalahnya, di mana pemilik Cakram Bayu Lodra itu? Tanya Guntur waspada. Seketika terdengar suara dari dalam benak mereka. Suara Mbok Sar yang terdengar seperti angin yang menyusup di celah jiwa. Setan-setan itu telah menyerang desa-desa di kaki gunung. Mereka menjadikan warga sebagai tumbal dan membawa wabah ular. Kita terkecoh. Apa? Kurang ngajar makhluk lanat itu. Nyai Jambrong kesal, menggertakkan gigi. Guntur panik. Terus, kita harus bagaimana, Mbok Sar? Jagat telah pergi mendahului kalian. Ia menghadapi Panglima dari Naga Antadurga, pemilik Cakram Bayu Lodra. Tapi ia membutuhkan bantuan Nyai Runtak untuk menenangkan warga yang kerasukan dan keracunan di sana. Aing siap. Seru Kang Jawir dari belakang, menyanggupi tanpa ragu. Gerbang gaib jagat masih terbuka. Pergilah sekarang. Oke, Mbok Sar. Kang Jawir berangkat. Kang Jawir menggendong Nyai Runtak dan melesat menembus kabut bersama kekuatan gaib yang membuka celah langit. Guntur menatap kepergian mereka, hatinya semakin cemas. Mas Jagat pergi, Kang Jawir dan Nyai Runtak juga. Lalu bagaimana kita menghadapi makhluk-makhluk itu, Eyang? Nyai Jambrong menjawab ringan. Pukul saja. Kalau nggak mempan, lempar batu. Kalau masih nggak mempan, pakai senjata. Kalau masih juga, ya pakai semua. Gitu aja kok repot. Eyang, ini serius, Eyang. Wajah Nyai Jambrong berubah dingin. Tak ada lagi senyum. Ini memang serius. Katanya datar. Ia menatap ke langit. Anak panah Nararingga kini mulai bergetar, siap melesat seperti hujan maut. Prabu Grana, kali ini aku tak akan kalah tanpa perlawanan. Seru Arum Braja. Ia memusatkan seluruh kekuatannya ke busur Pasupati. Tiba-tiba dari pusaka itu terbit cahaya yang membentuk ratusan anak panah cahaya. Jumlahnya sama dengan yang tergantung di langit. Sekarang, panah-panah cahaya itu melesat ke langit dan saling bertumpukan dengan panah-panah Nararingga. Trang, trang. Suara logam bertabrakan membelah udara. Kilatan cahaya menyambar-nyambar seperti petir. Langit menjadi ladang pertempuran.
tempat dua kekuatan Adi Kodrati saling menghabisi. Guntur ternganga, tubuhnya bergetar menyaksikan kejadian di atas sana. Panah-panah dari busur Pasopati berhasil menahan setiap anak panah Nararingga. Tak satu pun menyentuh tanah. Langit tetap gelap, tapi harapan kini mulai bersinar. Ledakan cahaya dari benturan panah-panah sakti di langit mengguncang langit dan bumi. Di balik lapisan dimensi lain, sepasang mata menyala dalam kegelapan. Sosok tinggi besar tersembunyi di antara batas realitas, mengamati semua dengan dingin. Jadi, benar dugaanku. Gumam Prabu Krana dengan suara dalam. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya pamit undur diri.